Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Aida? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Bu Aida. Ini dalam rangka tugas CGP, saya akan mewawancarai Bu Aida sebagai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan Bu. Oke. Langsung aja ya Bu ya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Aida dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah? Cara mengidentifikasinya gimana Bu? Untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu sebetulnya memang agak sulit karena ini berkaitan dengan rekan biasanya. Nah itu biasanya untuk menyelesaikan masalah itu saya lihat dulu, saya runut dulu permasalahan dari awal, akar masalahnya itu seperti apa. Begitu. Kemudian kita identifikasi. Nah, kami identifikasi dulu. Dari identifikasi itu kita cari. Kita lihat kira-kira nanti sebelum saya mengambil keputusan, saya berpikir dulu keputusan itu akan memberikan dampak seperti apa. Jadi kita identifikasi dampaknya setelah pengambilan keputusan tersebut. Apakah dampak tersebut positif atau negatif? Terutama dampak yang berkaitan langsung terhadap peserta didik dan juga lingkungan sekolah. Karena itu sangat riskan sekali. Apabila kita salah mengambil keputusan, nanti dampaknya akan kepada peserta didik. Jadi kita ambil yang dampaknya positif seperti apa. Baru kita nanti akan mengambil suatu keputusan. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu. Jadi dalam mengambil keputusan Bu Aida itu mengidentifikasinya itu dengan sumber-sumbernya dulu, ya, ya bukti-buktinya dulu, akar permasalahannya gimana. Oke, pertanyaan yang kedua Bu Aida, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus mengenai ini kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Jadi ada pepatah mengatakan pilihlah yang terbaik dari yang paling baik. Luar biasa. Yang baik. Jadi kita lihat dulu, kalau itu sama-sama benar, itu sama-sama memiliki kebaikan, ya, kebajikan yang baik, itu kita pilih yang terbaik dari itu. Gitu. Jadi terutama tadi kembali lagi kepada dampaknya, kita lihat dampaknya yang positif terhadap siswa itu bagaimana. Dari situ kan kita bisa melihat nantinya yang terbaik dari yang paling baik itu seperti apa. Itulah yang pastinya kita harus pilih seperti itu. Karena pasti dari sisi negatifnya pun pasti ada. Tapi ya kita ambil yang paling baik seperti apa, yang memberikan dampak positif itu seperti apa. Oke. Terutama ini ya Bu ya, berarti dalam menjalankannya Bu Aida itu selalu berpihak kepada siswa ya Bu ya. Iya, betul sekali. Luar biasa Bu Aida. Oke, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu dalam menyelesaikan permasalahan? Oke. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah, ya kita harus tahu dulu akar masalahnya apa. Kita tahu akar masalahnya apa, kemudian kita identifikasi tadi, kemudian kita musyawarahkan. Sebaiknya kita musyawarahkan, entah itu dengan rekan guru atau dengan wakil kepala sekolah atau juga bisa juga dengan yang berkaitan seperti itu. Nanti dari musyawarah tersebut kita bisa mengambil keputusan yang terbaik itu tadi. Setelah itu baru kita implementasikan dari keputusan yang sudah kami ambil. Nanti dari keputusan tidak berhenti sampai di situ, kita evaluasi lagi, kita refleksikan apakah itu memang baik atau tidak. Seperti itu. Jadi keputusan atau kebijakan itu kan pasti berubah. Kita lihat dari evaluasi dan juga hasil refleksinya seperti itu. Luar biasa ya. Berarti harus dengan bermusyawarah dulu ya Bu ya. Betul sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan? Yang membuat efektif itu apa? Dalam pengambilan keputusan sebaiknya satu adalah musyawarah. Musyawarah itu sangat efektif. Kemudian yang kedua, kita harus berpikir jernih, berpikir positif dalam pengambilan keputusan. Baru nanti setelah itu insya Allah hasil keputusannya nanti akan baik. Karena akan memberikan manfaat yang baik. Seperti itu.
Jadi kita tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Kita harus betul-betul berpikir positif, berpikir jernih dengan sebaik-baiknya, dengan matang. Seperti itu. Jadi yang paling baik adalah yang sangat paling berpengaruh, yaitu kita harus berpikir jernih, positif, dan kita musyawarahkan. Itu yang sangat penting dalam mengambil suatu keputusan. Berarti kita itu dalam mengambil keputusan itu harus berpikir positif gitu ya, terutama untuk kepentingan siswa ya. Betul sekali. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Oke. Dalam permasalahan, dalam menyelesaikan permasalahan atau mengambil keputusan. Oke. Jadi memang kita itu di sekolah khususnya ya, kita di sini bermitra dengan banyak orang. Ya, saya sebagai kepala sekolah, pemangku kebijakan, apabila dalam mengambil keputusan, tentu saja saya memikirkan apa nanti yang akan terjadi setelah itu. Dan saya yakin setelah itu pasti akan adanya suatu pro kontra. Jadi itu tantangan. Dampaknya ya. Betul. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu adalah adanya suatu pro dan kontra. Tidak semua orang itu setuju dengan kebijakan yang kita ambil seperti itu. Akan tetapi kan kita balik lagi, kita identifikasi dari keputusan yang kita ambil itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudorotnya. Kalau lebih banyak manfaatnya, ya alhamdulillah kita pasti ambil seperti itu. Tapi kalau mudorotnya banyak, ya jangan diambil. Tetapi yang namanya pro kontra itu pasti ada saja. Selagi kita di jalan yang benar, tidak berkaitan dengan melanggar hukum, ya itu akan kita ambil seperti itu. Oke, baik. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Dilema Etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal program guru gitu untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah? Jadi Pak Iskandar, untuk menyelesaikan masalah itu saya berpegang prinsip lebih cepat lebih baik. Jadi apabila ada suatu masalah, kita harus segera selesaikan. Begitu. Jadi jangan sampai berlarut-larut atau menunda-nunda itu. Kita selesaikan pada saat itu juga apabila waktunya memang memungkinkan. Tapi kita juga tetap mempertimbangkan hal-hal yang lain, faktor-faktor yang lain. Tetapi memang apabila ada suatu permasalahan, ya sebaiknya kita harus selesaikan dengan segera. Jadi jangan ditunda-tunda seperti itu. Jadi tidak ada jadwal tertentu seperti itu. Oke, Bu. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan, Bu? Oke. Di sini saya punya tim. Jadi walaupun saya pemangku kebijakan selaku kepala sekolah, tetap saja saya punya wakil kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru. Jadi saya lihat dulu situasi dan kondisinya seperti apa, kasusnya seperti apa, aturan-aturan seperti apa yang harus saya buat. Dari situ saya musyawarahkan dengan tim-tim terkait. Jadi tidak setiap suatu aturan itu sama dengan aturan yang lain. Jadi saya sesuaikan dulu dengan kebijakan apa yang akan saya ambil. Seperti itu, dengan tujuannya untuk apa. Baru nanti saya memanggil dengan orang-orang yang berkaitan dengan itu. Seperti itu. Jadi tetap harus bermusyawarah. Bermusyawarah ya, intinya. Pertanyaan terakhir, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan selama ini, Bu? Oke. Jadi dari pengalaman saya selama ini menyelesaikan beberapa masalah dan juga pengambilan keputusan, itu yang pertama yaitu tadi kita harus betul-betul berpikir positif. Kemudian kita harus musyawarahkan terlebih dahulu. Kemudian kita harus identifikasi dulu kedepannya itu dampaknya seperti apa yang nantinya akan dihasilkan dari keputusan tersebut. Apakah negatif ataukah positif. Dan yang terakhir kita lihat manfaatnya seperti apa, seperti itu. Dan terutama kita fokusnya kepada peserta didik. Manfaat yang baik itu adalah yang memberikan hal-hal baik kepada peserta didik. Karena di sini kita sebagai pelayanan ya di sekolah, kita harus memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Maka
dari itu dalam pengambilan keputusan kita orientasinya kepada peserta didik, memberikan manfaat yang baik kepada peserta didik seperti itu. Luar biasa. Dan tetap terakhir nanti harus ada evaluasi dan juga refleksi. Oke Bu, saya rasa cukup untuk wawancara kali ini Bu. Terima kasih. Saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak itu. Assalamualaikum Pak. Sukses sekali sempat Pak Iskandar mencari semuanya. Oke, cukup. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Iskandar? Alhamdulillah. Pak Beni gimana Pak Beni? Alhamdulillah sehat Pak. Malam. Iya Pak. Jadi hari ini tuh saya mau ini tanya-tanya mengenai pengambilan keputusan Pak. Oh siap. Dalam rangka apa ini Pak? Tugas CGP Pak. Oh penugasan CGP ya? Iya. Oh berarti ikut angkatan 11 ini ya? Angkatan 11. Luar biasa. Semangat Pak Iskandar. Iya Pak. Langsung aja Pak ya. Iya yang ngomong. Mengenai ini Pak, pengambilan keputusan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujuan moral di sekolah Bapak? Oh terkait hal itu identifikasi bagaimana saya mengambil keputusan, pada intinya yang paling awal itu saya mencari data, ya mengolah data dari mana sumbernya itu, kemudian validasi datanya itu seperti apa, sumbernya itu dari mana. Nah, kemudian yang paling penting ketika pengambilan keputusan itu dalam kita yang paling awal itu adalah bagaimana itu membuat kepentingan anak di atas segalanya, kepentingan anak, kepentingan guru, dan kepentingan warga sekolah tentunya. Yang paling penting adalah itu tidak bisa kita putuskan sendiri. Ya, pengambilan keputusan itu harus benar-benar atas pertimbangan yang menjadi prioritas sekolah tentunya. Jika itu terkait dengan hal sekolah. Sementara itu kita juga harus kolaborasi dengan warga sekolah, baik itu guru. Mungkin kalau terkait dengan anak juga kita melibatkan dengan anak. Kalau terkait dengan orang tua tentunya kita harus melibatkan orang tua. Selalu mengambil jalan yang terbaik. Intinya adalah segala sesuatu pengambilan keputusan itu, entah itu apapun bentuknya, skala prioritas itu kita utamakan untuk kepentingan anak. Kalau kita bicara dengan sekolah, seperti itu sih Pak. Oke. Jadi mengidentifikasinya itu dengan pertama ini apa ya, sumber-sumbernya dari mana? Iya. Jadi dipastikan Jadi dulu. dipastikan dulu. Validasinya Terus, itu dipastikan dulu. keputusan juga musyawarah juga ya Pak ya, Musyawarah walaupun harus Bapak itu. kepala sekolah gitu Iya, ya. iya. Oke. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau kita mengalami peristiwa seperti itu, kedua-duanya mengandung unsur kebajikan, kebenaran dan sama benar. Sekali lagi kita kembalikan yang menjadi skala prioritas kepentingan sekolah itu apa? Ya, yang menjadi kuncinya adalah sekolah ya tentunya berbicara tentang kepentingan anak. Ya, bagaimana membuat pelayanan warga sekolah itu, ya pelayanan guru, pelayanan sekolah itu kepada keberpihakan pada anak. Jadi walaupun semuanya benar, tapi kita kembalikan karena kita ranah sekolahnya ya kita kembalikan, yaitu sumbernya adalah, intinya adalah bagaimana keputusan itu diambil terkait dengan kepentingan anak, itu yang paling utama. Ya. Jadi kita mengambil keputusan itu berdasarkan kepentingan siswa. Iya, keberpihakannya ke siswa. Lebih ke siswa. Iya. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini? Coba diperjelas lagi Pak. Ya, tadi identifikasi tentunya mulai dari mengolah data, mencari validasi sumber, dan meng-cross check sumber yang ada. Jadi kita tidak bisa serta-merta percaya dengan satu pihak, tapi harus mencari sumber sebanyak-banyaknya, kemudian mengolahnya sebaik-baiknya. Ya, kemudian juga setelah itu kita coba mengidentifikasi bersama, kita rembuk bersama, yang pada intinya satu, ya skala prioritas adalah keberpihakan pada anak. Skala prioritasnya adalah kepentingan pada anak. Ya, kemudian kita olah. Jika misalkan dalam satu selalu ada plan-plan ya, selalu ada rencana A,
dianggap tidak sesuai, kita diskusikan kembali bersama. Tentunya hasil keputusan itu juga nanti harus kita sosialisasikan, kita sampaikan seperti apa hasilnya ya. Karena kalau misalkan permasalahan itu terkait dengan anak, tentunya di situ kita bicara soal wali murid juga. Di situ kita bicara tentang wali kelas juga. Kaitannya dengan misalkan konflik dengan warga sekolah itu juga kita komunikasikan dengan komite juga, dengan warga sekolah juga. Itu sih pada ini. Oke, jadi perlu langkah-langkah yang sebegitu ya Pak ya? Iya. Mengambil keputusan. Ya, karena kita sebagai kepala sekolah tentunya kan tidak bisa serta-merta mengambil keputusan apa menurut kita ya, tapi bagaimana menurut kita bersama gitu. Luar biasa komitmennya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan Pak pada kasus khususnya Bapak? Ya, yang saya anggap paling efektif itu ya tidak ada keberpihakan dimanapun kecuali keberpihakan pada kepentingan anak di sekolah itu. Ya, kita mengesampingkan urusan sendiri, kita mengesampingkan urusan golongan, tapi kita lebih memprioritaskan kalau kita bicara di sekolah ya, di sekolah tentunya kepentingan anak itu yang di atas segalanya seperti itu. Oke. Pokoknya yang kita utamakan adalah keberpihakan kepada siswa. Iya itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan? Ya, tantangan itu dalam kehidupan tentunya selalu ada. Ya, tantangan itu yang merupakan kerikil-kerikil yang harus kita singkirkan. Ya, bukan kita buang, tapi kita rapikan. Ya, itu menjadi aset kita untuk bisa bekerja. Ya, untuk lebih baik lagi. Itu merupakan batu loncatan kita untuk bisa melangkah ke depan dengan memikirkan kerikil-kerikil itu tidak usah dibuang, tapi dirapikan saja supaya rapi. Ya, di semen terus ditambahkan itu malah akan jadi kelihatan rapi. Jadi kalau buat saya untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, ya tantangan selalu ada. Misalkan ketika kita bicara soal kenakalan anak, ya kita tidak bicara soal bagaimana anak itu supaya berubah, tapi kan kita juga bicara bagaimana prioritas penanganan anak itu supaya nakal-nakalnya itu bisa ke konteks yang lebih positif lagi ya, misalkan itu. Jadi mungkin dengan salah satunya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, mungkin nakalnya anak itu karena hiperaktif dan lain sebagainya, itu kan masuk kinesthetik ya, PVD arahkannya gurunya ke situ ya. Terus ketika kita bicara tentang tantangan yang lain itu ya kaitannya dengan sosialisasi ya, sosialisasi. Kadang tidak semua pihak itu misalkan terkait dengan akhlak anak ya, karakter anak ya, kadang itu tidak semuanya warga atau semua orang tua itu memahami bahwa tugas sekolah itu adalah terkait dengan apa namanya transfer ilmu ya. Tetapi mereka selalu memasrahkan hampir segalanya ke sekolah, bahwa sekolah itu ya tempatnya membentuk karakter dan lain sebagainya gitu kan. Padahal semuanya itu kan perlu kerjasama antara orang tua, sekolah juga. Walaupun kita sudah bersusah payah membentuk anak ya, memberikan pelayanan prima seperti itu, tapi kalau di rumahnya tidak ada dukungan dari orang tua, itu akan menjadi istilahnya sia-sia sih tidak ya. Tapi tidak ada menjadi teladan, karena bagaimanapun anak-anak kita kan butuh teladan. Ya teladan di sekolah melalui siapa? Melalui gurunya. Kalau kita misalkan pengen anak kita berangkat pagi, mulai dari gurunya berangkat pagi, misalkan begitu. Kalau kita misalkan pengen anak kita membuang sampah pada tempatnya, mulai dari gurunya. Kalau makan jajan, silakan dibuang di tempatnya. Anak-anak kita itu butuh teladan, teladan seperti itu. Tapi yang menjadi tantangan itu selain itu juga ya, kadang tidak semua warga siswa termasuk guru juga itu memahami apa yang kita kehendaki, bahwa setiap permasalahan yang ada di siswa di sekolah dan lain sebagainya, kuncinya kalau kita bicara ke sekolah, karena kita akan memberikan pelayanan kepada anak ya, bagaimana keberpihakan sekolah itu kepada anak. Jika ada masalah dengan anak itu jangan sampai kita berusaha untuk menghakimi sendiri, mengeksekusi sendiri, tapi kita perlu kaji lebih dalam lagi bagaimana untuk bisa memberikan keputusan yang tentunya baik buat anak, buat masa depan anak juga, baik buat sekolah juga. Jadi tantangan itu pasti ada ya Pak? Tantangan pasti ada. Oke.
Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, Pak? Untuk tata kelola itu sih tidak ada, tapi di saya kebetulan di sekolah saya, di SD saya selalu mengadakan evaluasi di hari Senin. Saya sebutnya evaluasi mingguan. Ketika kita selesai upacara, selesai, anak mempersiapkan diri untuk masuk kelas, kita sempatkan untuk sekedar mengobrol, mengevaluasi apa yang terjadi dalam satu minggu itu. Ya sekitar 15 menit, paling lama setengah jam lah, untuk saling menceritakan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa apa dalam satu minggu itu ketika pembelajaran, ya, ataupun terkait dengan sekolah gitu. Nah, nanti di situ kita akan mencoba ya. Kalau mencoba lagi artinya mereka mulai dari kelas 1, guru kelas 6, guru mapel pun saling menceritakan kejadian-kejadian dalam satu minggu. Kemudian kita coba rembuk bersama, kita obrolkan bersama. Di situ nanti akan membuka. Jadi kita sesama warga sekolah itu saling terbuka, saling mengerti. Jadi permasalahan yang ada di kelas 1, kelas 2 ataupun di mapel itu semua guru tahu dan paham. Sehingga nanti kita coba untuk mencari solusi yang terbaik seperti apa. Seperti itu sih, Pak. Selain itu juga berkala kita selalu adakan pertemuan dengan wali murid, ya melalui paguyuban ataupun secara berkala jika mengendaki kita selalu ada pertemuan dengan komite, walaupun itu untuk di jadwalnya tidak pasti, Pak. Tapi kita secara berkala saja. Yang berkala itu cuma itu tadi yang sampaikan evaluasi mingguan di setiap hari Senin, ya, setelah upacara bendera seperti itu. Luar biasa ya. Jadi programnya itu adalah curhat bareng ya Pak ya, curhat bareng hari Senin ya, betul. Setiap minggu sekali, luar biasa. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau dibilang faktor apa yang menjadi pengaruh untuk pengambilan keputusan, ya mungkin karena pengalaman sih Pak, pengalaman. Kemudian alhamdulillah rekan kerja juga semuanya itu bisa saling berkolaborasi, dan tentunya komunikasi Pak, padanya komunikasi ya, karena itu menjadi segala sesuatunya itu kan perlu dikomunikasikan. Ya, jika komunikasinya beku, nanti juga tidak akan jalan semuanya. Tapi jika mungkin karena komunikasi kita lancar kepada semua pihak, kepada rekan guru dan lain-lain semuanya, itu nanti akan lebih mengalir enak. Itu mungkin yang menjadi modal saya memberanikan diri atau tidak memberanikan diri ya, mencoba untuk sekomunikatif mungkin kepada semua pihak. Oke, Pak. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Pak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan Pak? Yang saya ambil pelajaran itu terkait dengan pengambilan keputusan itu tentunya banyak Pak ya, di mana sebuah pengambilan keputusan itu perlu artinya sebuah analisis yang panjang Pak, kemudian mengidentifikasi mulai dari mencari sumbernya ya, memvalidasi benar nggak seperti itu, kemudian tidak ada keberpihakan di antara satu dan yang lainnya, tapi kita berpihakan mana yang terbaik ya. Kalau bicara sekolah itu berpihakannya pada anak tentunya, bagaimana memberikan pelayanan pembelajaran yang terbaik buat anak gitu. Nah, kemudian apa ya Pak? Saya kira sih yang menjadi itu ya selalu berpihak pada anak ya Pak. Selalu berpihak, kemudian berusaha untuk sekomunikatif mungkin kepada semua pihak. Kolaborasi lah. Biar kolaborasi itu jalan, kerjasamanya juga jalan, seperti itu sih Pak. Kalau intinya itu komunikasi Pak. Jadi antara kepala sekolah dengan guru itu ada kalanya kita sebagai manajemen ya itu mengelola ya, ada kalanya mengatur, dan ada kalanya kita perlu berbicara bersama. Jadi tidak keputusan itu tidak semata-mata atas kepentingan pribadi, tidak ada unsur pengambilan sendiri, tapi melalui diskusi bersama itu. Oke Pak, saya rasa cukup untuk wawancara ini. Terima kasih sekali Pak Weni sudah membantu tugas CGP saya. Ya, semangat Pak. Ya, terima kasih Pak. Anda semoga cepat lulus. Artinya berapa modul lagi Pak? 2 modul lagi kalau ini sudah selesai. Ya.